Hola, salam semuanya. Kembali lagi di channel kita semua. Langsung aja kita akan membahas tentang sebelum pertandingan Indonesia melawan Kurakau di seri kedua di Stadion Pakansari bulan ini, hari ini, yang akan bermain jam 8 malam nanti. Dan perlu diketahui teman-teman, setelah mengalahkan timnas Kurakau dengan hasil 3-2 kemarin, Indonesia mendapatkan poin sekitar 7,41. Dan itu adalah poin paling besar di antara tim-tim lainnya, tim-tim Asia Tenggara lainnya. Ya, dengan poin segitu Indonesia mendapatkan total 1919 poin, 19,19 poin. Ya, poin itu bisa menggeser dua negara di atas Indonesia yang sebelumnya, yaitu ada Yaman dan Afghanistan. Dan Afghanistan saat ini di posisi 154 dengan poin total 1023,04. Sedangkan Yaman di posisi 153 di poin 1023,52. Nah, artinya Indonesia kini naik ke urutan 153, persis di bawah Republik Dominika. Nah, sementara Yaman turun ke posisi 155 dan Afghanistan turun ke posisi 156. Nah, jika Indonesia kembali menang melawan Kurakau dalam seri kedua nanti, pertandingan kedua ini akan menang, maka Indonesia naik lagi dan menggeser langsung Republik Dominika dengan posisi ke 152. Ya, namun FIFA secara resmi baru akan merilis peringkat terkini pada 6 Oktober 2022 ini. Masih 6 Oktober nanti ya. Nah, kabarnya bagaimana dengan tim-tim elit ASEAN lainnya seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand? Vietnam dalam ranking FIFA resmi masih di peringkat 97. Namun usai mencukur habis Singapura 4-0 dalam FIFA Matchday 21 September lalu, poin pertama 3,05. Berbeda dengan Indonesia tadi 7 ya, karena lawannya timnas Kurakau yang di peringkat 80-an, makanya naiknya besar, ada di 7,41 poin. Sementara Vietnam menang melawan Singapura yang posisinya lebih rendah daripadanya itu, mendapat hanya 3,05. Nah, itu keuntungan kita untuk ketika beruji coba dengan tim-tim dengan posisi ranking yang jauh lebih tinggi daripada kita. Semakin jauh posisinya, semakin tinggi dia, maka semakin besar poin yang akan kita dapat jika memenangkan pertandingan. Bahkan seri pun kita mendapatkan tambahan poin, sehingga poin Vietnam menjadi 1221,89 dan akan naik ke tingkat 96. Nah, ini yang juga misi diusung oleh PSSI dan juga Shin Tae-yong, yaitu mendongkrak FIFA ranking Indonesia ke poin 100 besar, 9 ke 11, seperti Vietnam sampai ke 90 poin ya, sudah 96 poin. Nah, jika menang lawan India besok, maka tentu saja poin akan bertambah lagi, yang mana India masih di bawah Vietnam FIFA rankingnya. Kemudian Thailand tetap dia tidak beranjak, masih di 111, posisi peringkat 111 FIFA ranking, karena dia bermain imbang 1-1 melawan Malaysia, namun kalah adu penalti. Tetapi di FIFA Matchday itu yang dihitung adalah pertandingan full time, 2 kali 45 menit, itu yang dihitung oleh FIFA Matchday. Tidak, kalau pertandingan adu penaltinya itu tidak dihitung ya. Jadi sama saja Malaysia melawan Thailand itu ya mendapat hasil seri, walaupun Thailand kalah melalui adu penalti, karena kan itu kan kompetisi Kings Cup itu diadakan tepat di FIFA Matchday, tapi dia tidak masuk kalender FIFA Matchday gitu. Jadi ketika kita membuat kompetisi tepat pada hari-hari FIFA Matchday, maka poin akan bertambah, hanya saja dia tidak terdaftar FIFA Matchday. Nah, kemudian Malaysia dia juga mengalami kenaikan peringkat ya. Walaupun dia kemarin itu menang adu penalti lawan Thailand, kemudian kalah 0-3 lawan Tajikistan di melalui adu penalti juga, berarti hasilnya seri, dia juga mendapatkan tambahan poin. Malaysia mendapat tambahan poin dan dia naik ke posisi 140-an ya. Nah, sekarang Malaysia ada dari 148 ke 147 poin, dan tim asuhan Kim Panggon itu masih unggul 6 tingkat dari Indonesia berdasarkan perkiraan peringkat baru-baru ini ya. Nah, dengan perbandingan total poin Malaysia ada di 1059,84 dan Indonesia ada di 1026,60.
maka selisihnya 33,24 poin. Ya, artinya skuad Garuda harus meraup lebih dari 33,24 poin untuk bisa melewati Harimau Malaya. Nah, untuk itu berarti untuk bulan ini Indonesia belum bisa melewati tim nasional Malaysia, karena ketika nanti pun menang lawan Curacao, tambahan poinnya adalah 7 poin juga, 7,41 atau 7,40 lebih. Dan ketika dikumpulkan itu menjadi sekitar 14 poin atau bahkan bisa 15 poin Indonesia dapat. 14 poin lah Indonesia dapat ketika bisa mengalahkan dua pertandingan melawan Curacao ini. Ya, artinya itu pun jika Malaysia sendiri tak bisa menambah poin di sisa tahun ini ya. Nah, rasanya tak mungkin bagi Indonesia bisa melewati ranking FIFA Malaysia, apalagi pada akhir FIFA Matchday hingga akhir tahun ini, kecuali Piala AFF 2022. Nah, kalaupun FIFA ranking tim merah putih tahun ini masih di bawah Malaysia, itu akan tenggelam sedalam-dalamnya jika Sintayong bisa mempersembahkan gelar AFF 2022 ini. Ya, kita doakan semoga Indonesia bisa meraih gelar pertamanya. Dan inilah tantangan nyata bagi pelatih asal Korea Selatan itu. Apalagi sudah dijanjikan perpanjangan kontrak oleh PSSI ya. Ya, semoga kita berharap PSSI memperpanjang kontrak Sintayong. Saya sih berharap 10 tahun ke depan, walaupun memang terdengar agak lucu ya, tapi ya tidak ada salahnya memperpanjang beberapa tahun ke depan. Jangan memperpanjang hanya 2 tahun atau 4 tahun, tapi 10 tahun ke depan, karena kan masa Sintayong itu kan sebenarnya melatih Indonesia itu cuma 2 tahun, karena kontrak 4 tahun itu yang 2 tahunnya terkena pandemi kan, dan itu full tidak ada kegiatan. Berarti Sintayong hanya sekitar menangani timnas itu di 2,5 tahun atau hampir 3 tahun. Nah, saya rasa itu kurang, butuh 10 tahun lagi untuk benar-benar mematangkan timnas kita dari usia ke usia, karena yang dia latih ini berjenjang gitu teman-teman. Nah, Indonesia berpartisipasi pertama kali di Piala AFF tahun 96 pastinya, artinya sudah 26 tahun lalu tanpa gelar ya. 2 tahun lebih muda dari saya. Nah, sejauh ini prestasi tertinggi skuad Garuda baru di atas runner up 6 kali, baru 6 kali. Nah, dibandingkan beberapa lawan utamanya di ASEAN saat ini, hanya Indonesia yang belum merasakan nikmatnya menjadi juara Piala AFF. Thailand masih menjadi raja turnamen, yaitu dengan 16 gelar, disusul Singapura 4 gelar, Vietnam 2, dan Malaysia 1 gelar, yang berhasil mengungguli kita ketika bermain di 2 kali ya di Bukit Jalil. Kita habis 3-0, tentu di situ ada kontroversi, dan di kandang kita tidak dapat menghancurkan Malaysia balik. Padahal jikalau saat itu Firman Utina penaltinya menghasilkan gol, mungkin akan beda ceritanya. Akan sangat berbeda, karena mental naik, unggul 1 poin, Malaysia pasti panik, dan kemungkinan Malaysia sulit untuk mencetak 1 gol pun, dan dengan tambahan 2 gol Indonesia bisa seri di situ. Dan jika adu penalti ya di situ tos-tosan deh. Atau mungkin kita bisa menjuari Piala AFF di tahun 2010 itu melalui perpanjangan waktu. Tapi apapun itu, kita tidak perlu menyesali, karena yang kita tatap adalah kedepannya. Nah, kemudian Thailand masih status juara bertahan setelah menjuarai Piala AFF 2020. Nah, Singapura di awal 2022 dengan mengalahkan Indonesia. Kali ini kalau kita melihat poin tim-tim Asia Tenggara, Malaysia ada di peringkat 96, Vietnam ada di peringkat 96, kemudian Thailand ada di peringkat 111, dan Filipina ada di 133. Sekalipun Filipina tidak mengadakan uji coba, tapi dia mendapatkan keuntungan berkat kekalahan negara-negara yang lain ya, sehingga posisinya menaik 1 tingkat. Dan kemudian ada +1 di Filipina, kemudian ada Malaysia yang +1 karena pertandingan Kings Cup kemarin. Nah, kemudian ada Indonesia di 153 jika dia naik 2 peringkat saat ini. Indonesia sudah naik 2 peringkat dan akan naik 1 peringkat lagi jika bisa mengalahkan Curacao dan menggeser Republik Dominika. Baru ada Myanmar di 158, ada Singapura di 159, ada Kamboja di 177, dan ada Laos di 186, kemudian ada Brunei di 191, dan Timor Leste di 198 paling terakhir. Ya, kira-kira seperti itu gambaran FIFA ranking ya, terkini pada 26 September 2022. Angka yang tertera setiap tim menunjukkan peringkat plus minus naik turun dan poin total. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, dan sampai bertemu
di video berikutnya. Kita doakan kali ini timnas Indonesia lebih matang lagi mainnya, transisi dari serangan balik, dari serangan ke bertahan lebih terorganisir lagi. Dan saya juga berharap beberapa pemain muda mendapatkan debutnya seperti Muhammad Ferrari dan beberapa pemain berikutnya, karena itu untuk melatih mental mereka. Tidak masalah jika di tengah-tengah pertandingan diganti, itu tidak masalah. Yang penting mendapatkan jam terbang, apalagi melawan tim sekelas Kurakau. Ya, itu saja kira-kira kali ini. Terima kasih sudah menonton dan see you.